Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Olivia Nabila, NIM A1F021088. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan tugas ekotek pertemuan 11. Soal yang pertama. Seorang pengusaha ingin melakukan investasi dan ia mempunyai dua alternatif yang harus dipilih, yaitu mendirikan pabrik kelapa sawit atau KS atau pabrik pupuk atau PP. Dan hasil perhitungan yang dilakukan diperoleh data sebagai berikut. KS, investasi tahun ke-0 yaitu 40 juta, biaya per tahun yaitu 3 juta, penerimaan per tahun yaitu 18 juta, umur proyek adalah 5 tahun, nilai sisa adalah 0. Kemudian untuk PP, nilai investasi tahun ke-0 yaitu sebesar 50 juta, biaya per tahun yaitu 5 juta, penerimaan per tahun yaitu 20 juta, umur proyek yaitu 7 tahun, dan nilai sisa adalah 0. Jika besar diskon faktor 15%, maka berapa NPV dari masing-masing alternatif tersebut dan alternatif mana yang akan dipilih? Dari soal tersebut diketahui ada dua alternatif yang harus dipilih, yaitu alternatif 1 yaitu pabrik kelapa sawit atau KS, dan alternatif kedua yaitu pabrik pupuk atau PP. Kemudian ini seperti di soal diketahui dari investasi sampai nilai sisa dari setiap alternatif. Kemudian penyelesaian, di sini saya menggunakan alternatif cara pertama. Yang pertama, saya menghitung KS dengan menuliskan pada tabel dari tahun ke-0 sampai ke-5. Dari soal diketahui bahwa investasi tahun ke-0 adalah 40 juta, maka untuk C di tahun ke-0 adalah 40 juta. Kemudian biaya per tahun dari soal adalah 3 juta. Kemudian dari tahun ke-1 sampai ke-5 nilai C adalah 3 juta. Kemudian untuk nilai B pada tahun ke-0 yaitu bernilai 0 karena masih pada tahun ke-0. Kemudian untuk tahun ke-1 sampai ke-5 besar penerimaan diketahui dari soal yaitu 18 juta, maka nilai B dalam tabel ini dari tahun ke-1 sampai ke-5 yaitu 18 juta. Kemudian untuk nilai B min C tinggal dikurangi B kurangi C. Tahun ke-0 B kurangi C adalah min 40 juta. Tahun ke-1 18 juta kurangi 3 yaitu 15 juta, dan seterusnya sampai tahun ke-5. Kemudian untuk DF ini dilihat dari tabel bunga. Di sini dari soalnya DF-nya yaitu sebesar 15%. Untuk tahun ke-0 dikosongkan saja karena DF ini tidak berlaku pada saat tahun ke-0. Kemudian untuk tahun pertama DF 15%. Nilai DF di tahun pertama yaitu 0,8696, kemudian tahun kedua 0,7561, dan seterusnya sesuai dengan tabel. Kemudian untuk nilai sekarang merupakan nilai B min C dikali dengan DF. Untuk tahun ke-0 min 40 juta itu tidak dikali karena DF-nya tidak dikosongkan. Kemudian pada tahun pertama 15 juta dikali 0,8696 itu hasilnya 13 juta 44.000. Kemudian tahun kedua 15 juta dikali 0,7561 yaitu 11 juta 341.500, dan seterusnya hingga tahun ke-5. Kemudian untuk DF ini memiliki sisa sesuai dengan tahun terakhirnya. Kemudian untuk NPV-nya yaitu merupakan penjumlahan dari nilai sekarang dari tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-5. Dan karena tidak ada sisa, jadi hanya ditambah
hanya menambahkan nilai sekarang dari tahun ke-0 sampai tahun ke-5 dan didapatkan hasil 10.283.000. Kemudian untuk PP sama seperti tadi, saya menggunakan alternatif pertama. Saya menghitung dari tahun ke-0 sampai ke-7 dengan nilai C pada tahun ke-0 yaitu 50 juta dan tahun pertama hingga tahun ke-7 yaitu sebesar 5 juta. Kemudian untuk B pada tahun ke-0 adalah 0 karena belum menghasilkan benefit. Kemudian mulai pada tahun pertama yaitu menghasilkan benefit sebesar 20 juta hingga pada tahun ke-7. Kemudian untuk nilai B min C yaitu 0 pada tahun ke-0 yaitu menghasilkan 0,50 juta min 50 juta. Pada tahun pertama nilai B min C adalah 15 juta diperoleh dari 20 juta dikurangi 5 juta dan seterusnya hingga tahun ke-7. Kemudian untuk nilai DF 15%, ya ini melihat dari tabel sama seperti tadi. Dia setelah melihat dari tabel didapatkan 0,8696 untuk tahun pertama, kemudian untuk tahun kedua 0,7561 dan seterusnya hingga pada tahun ke-7 sesuai dengan yang tertera pada tabel. Kemudian untuk nilai sekarang ini diperoleh dari nilai B min C dikali dengan DF. Untuk tahun ke-0 karena tidak ada pengalinya maka tetap ditulis min 50 juta. Kemudian untuk tahun pertama 15 juta dikali dengan 0,8696 yaitu 13 juta 44.000. Dan untuk tahun kedua 15 juta dikali dengan 0,7561 yaitu sebesar 11 juta 341.500. Dan karena di sini tidak ada nilai sisanya, langsung menghitung NPV yaitu diperoleh dari nilai sekarang dari tahun ke-0 hingga tahun ke-7 dijumlahkan dan menghasilkan 12.406.000 rupiah. Jadi NPV dari alternatif 1 yaitu pabrik kelapa sawit adalah sebesar 10.283.000 dan NPV dari alternatif 2 yaitu pabrik pupuk adalah 12.406.000 rupiah. Sehingga alternatif yang dipilih adalah pabrik pupuk karena memiliki nilai NPV yang lebih tinggi, atau bisa disimpulkan bahwa pabrik pupuk lebih layak untuk dijalankan, sehingga pabrik pupuklah yang akan dipilih. Kemudian soal nomor 2 yaitu sebuah perusahaan X ingin melakukan sebuah investasi. Adapun besarnya investasi yang diperlukan oleh perusahaan tersebut adalah sebesar 150 juta dengan I sama dengan 15%. Investasi tersebut memiliki keuntungan bersih setiap tahunnya yaitu sebesar 45 juta yang akan dijalankan selama 5 tahun. Jika dilihat dari nilai profitability indeksnya, apakah proyek tersebut layak untuk dijalankan? Jadi dari soal tersebut diketahui CF-nya yaitu sebesar 45 juta, yaitu merupakan keuntungan bersih. Yang kedua yaitu I-nya yaitu sebesar 15%, dijadikan desimal yaitu 0,15. Kemudian untuk N-nya 5 tahun, untuk nilai investasinya adalah sebesar 150 juta. Ditanya profitability index atau PI. Kemudian untuk rumus PI yaitu PV dibagi dengan nilai investasinya. Untuk PV sendiri yaitu merupakan penjumlahan dari keuntungan bersih setiap tahunnya. Dimulai dari CF1 per I plus I pangkat 1 ditambah CF2 per 1 plus I pangkat 2, kemudian CF3 per 1 plus I pangkat 3, dan seterusnya hingga CF5 dibagi dengan nilai investasinya yaitu sebesar 150 juta. Kemudian dimasukkan nilainya yaitu CF itu sebesar 45 juta per tahun. Jadi dari CF1 sampai CF5
Maaf, tadi ada kesalahan untuk penulisan CF5. Untuk selanjutnya setelah dimasukkan ini nilai CF1 sampai CF5 adalah sebesar 45 juta. Karena dari soal diketahui bahwa keuntungan kas per tahunnya itu adalah 45 juta. Kemudian untuk nilai I-nya dimasukkan 0,15 sampai dengan tahun ke-5. Kemudian dijumlahkan, dibagi terlebih dahulu, 45 juta dibagi dengan 1 ditambah 0,15 pangkat 1 yaitu sebesar 39.434,78. Kemudian 45 juta ditambah dengan 1,0,15 yaitu sebesar 34.465,02 dan seterusnya hingga hasil pembagian CF ke-5 dibagi dengan 1 plus 0,15 pangkat 5. Kemudian tetap dibagi dengan 150 juta. Setelah itu hasil dari pembagian tiap CF1 dibagi dengan I plus 1 plus I pangkat N itu didapatkan 150.846.979,399 dibagi dengan 150 juta dan didapatkan PI sebesar 1,0056. Jadi dilihat dari nilai profitability indeksnya yaitu 1,056, maka proyek tersebut layak dijalankan karena PI-nya lebih dari 1. Nomor 3, seorang petani ingin melakukan investasi pada penggilingan padi. Investasi tersebut memiliki arus kas seperti berikut. Jadi ini arus kas investasi penggilingan padi dari tahun ke-0 sampai ke-8. Kemudian hitung besar IRR dari rencana investasi tersebut jika tingkat diskon faktornya sebesar 15% per tahun. Apakah rencana investasi tersebut layak untuk dijalankan? Penyelesaian langsung membuat tabel yaitu dari tahun ke-0 sampai ke-8, memasukkan nilai C dan B seperti pada yang diketahui pada soal. Kemudian menghitung B min C, yaitu untuk tahun ke-0, 0 kurangi 5 juta yaitu min 5 juta. Kemudian untuk tahun pertama 4 juta dikurangi 3 juta yaitu sebesar 1 juta. Kemudian untuk tahun ketiga 4 juta dikurangi 2.500.000 yaitu sebesar 1.500.000. Kemudian seterusnya hingga tahun ke-8. Jadi setelah mengurangi B kurangi C dari tahun ke-0 sampai ke-8, kemudian diketahui DF dari soal yaitu sebesar 15%. Kemudian berdasarkan tabel didapatkan dari tahun pertama hingga 8 nilai-nilai sebagai berikut. Untuk tahun ke-0 dikosongkan karena DF belum tidak berlaku. Untuk tahun pertama yaitu senilai 0,8696, untuk tahun kedua yaitu 0,7561 dan seterusnya sesuai dengan pada tabel bunga. Kemudian untuk PV yaitu merupakan perkalian dari B min C dikali dengan DF. Untuk tahun pertama tetap ditulis min 5 juta. Untuk tahun kedua 1 juta dikali dengan 0,8696 yaitu sebesar 869.600. Kemudian untuk tahun kedua 1.500.000 dikali dengan 0,7561 yaitu sebesar 1.134.150.000 dan seterusnya ya, PV ini merupakan nilai perkalian dari B min C dikali dengan DF.
dari tahun ke 0 sampai ke 8. Kemudian untuk menentukan IRR-nya, kita mencari secara acak persen, nilai persen, nilai diskon faktor secara acak untuk menentukan nilai X1. Nah, di sini saya langsung memilih diskon faktor sebesar 50%. Jika dilihat dari tabel, nilai-nilainya seperti berikut dari tahun pertama hingga tahun ke-8. Mengapa saya memilih 50%? Karena setelah melakukan penjumlahan ini, dari diskon faktor 15% didapatkan hasil positif, sehingga saya mencari nilai diskon faktor yang lebih tinggi dari 15% agar didapatkan nanti penjumlahannya adalah bernilai negatif. Jadi tadi sudah ditulis nilai-nilai bunga berdasarkan tabel, kemudian nilai-nilai ini dikalikan dengan B-C. Jadi mulai dari tahun ke-0 hingga ke-8. Untuk tahun ke-0 min 5 juta itu tetap ditulis kemudian tahun pertama 1 juta dikali dengan 0,6667 yaitu 666.700, dan seterusnya hingga tahun ke-5. Kemudian dilakukan penjumlahan yaitu min 1.382.450, dan ini sudah memenuhi mencari diskon faktor agar nilainya menjadi negatif dari yang penjumlahan awalnya yaitu bernilai positif. Kemudian melakukan interpolasi, yaitu diketahui NPV atau X itu untuk X1 yaitu min 1.382.450, kemudian 0, dan untuk X2 nya 5.666.200. kemudian untuk nilai I atau Y yaitu 50% Y1 nya, kemudian untuk Y2 nya yaitu 15%. Kemudian kita menggunakan rumus interpolasi yaitu Y sama dengan Y1 ditambah dengan X min 1, X2 min X1 dikali dengan Y2 min Y1. Kemudian dimasukkan Y1 nya yaitu 50%, kemudian untuk X nya yaitu 0, dan X1 nya adalah min 1.382.450. Karena ini nilai min bertemu min maka menjadi positif. Kemudian untuk X2 nya yaitu 5.666.200 dikurangi dengan min 1.382.450 dikali dengan 15% dikurangi 50%. Kemudian 50% ditambah dengan 1.382.450 dibagi dengan 7.048.650 dikali dengan min 35%. Kemudian 50% ditambah dengan 0,196 dikali dengan min 35%, didapatkan 50% dikurangi dengan, maaf tadi ada kesalahan penulisan, selanjutnya 50% dikurangi dengan 6,86% didapatkan Y. Nilai Y ini sebesar 43,14%. Jadi I nya 15% dan IRR nya didapatkan sesuai ini 43,14%.
14%. Karena IRR lebih dari I, maka proyek layak untuk dijalankan. Terakhir, nomor 4, yaitu usulan investasi direncanakan sebesar 500 juta dan menghasilkan arus kas bersih sebesar 175 juta per tahun dengan umur investasi selama 7 tahun. Apakah usulan investasi tersebut layak untuk dijalankan jika dilihat dari jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi? Dari soal, diketahui kas masuknya yaitu sebesar 175 juta, kemudian untuk investasi yaitu sebesar 500 juta, dan N adalah sebesar 7 tahun. Untuk menyelesaikannya, di sini saya menggunakan PP, yaitu merupakan singkatan dari payback period, merupakan jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan nilai investasi. Jadi dari menghitung PP ini kita mengetahui apakah investasi tersebut layak untuk dijalankan jika dilihat dari waktu pengembalian nilai investasi. Untuk rumus PP sendiri yaitu investasi dibagi dengan kas masuk bersih per tahun. Dari soal tadi diketahui investasinya sebesar 500 juta dan kas masuk bersih per tahunnya yaitu 175 juta. 500 juta dibagi dengan 175 juta itu didapatkan hasil 2,8 tahun, atau bisa kita artikan 2 tahun lebih dari 8 bulan. Karena PP kurang dari N, yaitu N-nya adalah sebesar 7, dan kita dapatkan PP-nya yaitu 2,8. 2,8 ini lebih kecil nilainya daripada 7. Maka investasi tersebut layak untuk dijalankan.